Nama saya Ferli Adi, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan nomor mahasiswa 22021900059. Saat ini saya akan membawakan vlog tentang perusahaan efek. Perusahaan efek atau sering juga disebut sebagai perusahaan sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara barang efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek juga harus mendapatkan izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan juga harus dapat izin dari Bapepam LK, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perusahaan efek menjadi pemegang saham Bursa Indonesia, dan orang-orang yang bekerja pada perusahaan efek dan sekaligus mengerjakan tugas-tugas kegiatan yang tertulis di tabel adalah orang profesional yang telah memiliki izin perorangan sebagai wakil perusahaan efek atau WPE. Adapun izin perusahaan perseorangan pada perusahaan efek meliputi wakil perantara perdagangan efek atau WPPE, wakil penjamin emisi efek WPEE, wakil manajer investasi WMI. Selain izin WPE di atas, juga terdapat izin perorangan sebagai wakil agen penjual efek reksadana atau yang lebih sering dikenal WAPERT, yang merupakan orang perseorangan yang mendapat izin dari OJK untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. Perusahaan efek dapat melakukan 3 hal kegiatan usaha yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Hal tersebut tergantung dari kegiatan permodalan dan kegiatan sumber dayanya. Kegiatan tersebut adalah perantara pedagang efek atau PPE, atau yang sering disebut juga broker dealer. Adapun fungsi kegiatan dari PFE itu membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi efek PEE, atau yang sering disebut sebagai underwriter. Tugasnya adalah melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain. Atau ada lagi manajer investasi atau MI, atau yang sering disebut sebagai fund manager atau investment company. Tugasnya adalah mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau pengelola portfolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya reksadana. Saat ini ada sekitar 120 lebih daftar perusahaan efek sekuritas yang telah mendapat izin dan diawasi oleh OJK, juga oleh Bapepam. Namun dari semua seluruh daftar tersebut dicermati akan merekomendasi 10 perusahaan efek sekuritas terbaik dan teraman untuk investasi trading. Daftarnya adalah BNI Sekuritas 1. Untuk BNI Sekuritas, platform BNI Sekuritas tersedia dalam 3 sistem, yaitu dalam web based, mobile, dan desktop. Kemudian juga tersedia 3 rekening saham, yaitu regular, syariah, dan margin. Minimal pembelian saham di BNI Sekuritas adalah 1 juta dengan biaya transaksi 0,7% per transaksi, dan transaksi jual 0,27%. Untuk yang kedua adalah BCA Sekuritas. BCA Sekuritas untuk membantu nasabah di luar atau di luar negeri selain sebagai broker untuk transaksi saham. BCA juga membantu memberikan aset keuangan. Biaya transaksinya adalah untuk beli 0,18%,
Untuk transaksi jual adalah 0,28%. Lalu yang ketiga ada Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mirai Aset Sekuritas Indonesia merupakan perdagangan dengan nilai total perdagangan omsetnya itu sekitar 472 triliun dalam 8 bulan ini. Total volume saham mencapai 869.000 saham. Nah, untuk pada umumnya perusahaan efek bila dilihat dari sudut pemilikannya dapat dibedakan atas perusahaan efek nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Lalu yang kedua perusahaan efek patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia ataupun badan asing yang bergerak di bidang keuangan. Perusahaan efek sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau WNI, atau perusahaan patungan sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum warga negara asing. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang pasar modalnya, perusahaan efek merupakan leading agent dalam pengembangan jasa dan produk investasi eceran. Metode yang dipakai di negara-negara lain sangatlah bervariasi, namun yang pasti diperlukan dana investasi yang cukup besar dalam bidang pemasarannya. Untuk itu diperlukan tenaga yang handal dan profesional. Pada dasarnya, operasi perusahaan efek mencakup ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, jasa kustodian, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan dana dan efek. Yang kedua, pembukuan, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, meliputi antara lain rekening efek, nasabah, buku pembantu efek atau ledger, buku besar, general ledger, dan buku pembantu, transaction ledger. Lalu yang berikutnya adalah pesanan dan perdagangan, yakni bagian yang bertanggung jawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perusahaan efek dan melaksanakan transaksi efek.